Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novianti. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran di TK Aisyah 2 pada masa pandemi COVID-19. Abstrak. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran yang ada di TK Aisyah 2 pada masa pandemi COVID-19. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara observasi dan portofolio terhadap guru dan siswa yang ada di TK Aisyah 2 pada masa pandemi COVID-19, supaya kita bisa memahami penerapan pembelajaran apa saja yang digunakan pada masa pandemi COVID-19. Di TK Aisyah 2 ini pada masa pandemi COVID menggunakan penerapan pembelajaran daring dan luring. Pada proses pembelajaran luring, setiap siswa mendapat giliran untuk belajar bertatap muka dengan guru selama 1 kali dalam seminggu. Dan di TK Aisyah 2 ini sangat menjaga protokol kesehatan dengan cara menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker saat proses pembelajaran, menjaga jarak tempat duduk, dan setiap kelas berisi 5 siswa. Pendahuluan. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Perwujudan negara yang maju tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM warga negaranya. Pengembangan pendidikan memerlukan 3 unsur penting: keluarga, masyarakat, dan sekolah. 3 unsur tersebut adalah habit atau lingkungan anak, yang mana 3 lingkungan tersebut secara sosial akan membentuk kepribadian anak, mental anak, dan spiritual anak. Untuk itu, penting menghadirkan pendidikan yang ramah kepada anak serta menjamin terpenuhnya hak-hak dan membantu anak untuk bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan potensinya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, mengingat pentingnya anak dalam keberlangsungan bangsa, penerus cita-cita bangsa ke depan. Maka pelaksanaan pendidikan paling tidak harus memenuhi unsur yang telah diterapkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan. Metode penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research. Penelitian literatur juga sering disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut sistem penerapan pembelajaran yang ada di TK Aisyah 2 pada masa pandemi COVID-19, mulai dari pengalaman guru yang mengajar di TK Aisyah 2 dan perkembangan pada proses pembelajaran yang telah diajarkan. Dengan ini saya menggunakan metode observasi dan portofolio. Penelitian dengan cara observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung, dan metode portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. Teknik pengambilan data pada penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dan pembahasan. Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi. Kualitas pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Nah, TK Aisyah 2 ini berdiri pada tahun 1972.
di TK Aisyah 2 tahun ini ada 55 murid, dan mulai berdiri sampai sekarang pun untuk seragam seluruh Indonesia itu sama. Namanya pun juga sama pada abad 1 dan pada abad 2 sesuai berdirinya TK tersebut. Pada abad 1 berdiri pada tahun 1970 dan pada abad 2 berdiri pada tahun 1972. Memberikan nama sekolah yang sesuai dengan berdirinya TK tersebut. Program dari TK Aisyah 2 adalah setiap desa ada TK. Jadi semisal di daerah Tanggulangin ini ada 15 desa, maka di setiap desa itu harus ada TK Aisyah. Kendala yang dialami oleh guru di TK Aisyah 2 sangat beragam. Semisal saat kita melakukan sapa pagi melalui video call, setiap siswa hari Senin hanya 50% siswa yang biasanya dapat menjawab panggilan video call. Bicara tentang dampak positif dan negatifnya itu sangat banyak. Nah, salah satu dampak negatifnya itu anak-anak mudah malas dan bosan hanya dengan belajar daring saja. Bahkan ada anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas dengan alasan bosan. Untuk dampak positifnya, kita dapat meminimalisir biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler bagi anak-anak dan bisa menilai dari memberikan tugas kapanpun, dimanapun dengan menggunakan WhatsApp group. Untuk penerapan pembelajaran di TK Aisyah 2 ini berpacu dengan buku yang diterbitkan oleh Erlangga lalu dikreasikan oleh guru-guru. Penilaian yang digunakan dengan cara mengumpulkan tugas melalui video. Hampir setiap hari murid diberikan hafalan, doa-doa, surat pendek, dan hadis-hadis. Kendala pada TK Aisyah 2 karena ada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap guru harus ekstra perhatian lebih terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut supaya materi yang diberikan bisa dimengerti dan dipahami. Karena pada TK Aisyah 2 ini mempunyai ikatan guru atau IKABA, jadi setiap materi yang diberikan sesuai dengan materi yang sudah diterbitkan dari pusat, sesuai panduan dan kurikulum. Untuk mengenalkan tentang Muhammadiyah kepada siswa, guru mengajarkan sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Semisal untuk sholatnya, semua murid yang ada di TK Aisyah 2 diajarkan sholatnya menggunakan bacaan dari Muhammadiyah. Doa-doa dan memberikan hafalan kepada murid-murid untuk menghafal surat-surat pendek, hadis, dan untuk mengenalkan siapa pendiri Muhammadiyah kepada murid-murid dengan cara memberikan gambaran pendiri dari Muhammadiyah, dari pendiri dari Aisyah, dan memberitahukan asal berdiri Muhammadiyah, lalu memberikan pelajaran tentang untuk penerapannya dari pembelajaran itu dengan cara memberikan gambar lalu diwarnai dan menjelaskan simbol-simbol Muhammadiyah dan simbol-simbol Aisyah dan lain-lainnya. Untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang hebat dan cerdas, kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik untuk para siswa sesuai porsinya, supaya para siswa tidak mengalami keterlambatan materi yang didapatkan dan tanpa membedakan satu sama lain. Sesuai moto pendidikan yang ada di Aisyah 2 ini adalah menciptakan generasi yang taat akan peraturan dan menjunjung tinggi agama dan persatuan tanah air. Kesimpulan, demikian karya ilmiah ini tentang penerapan pembelajaran yang ada di TK Aisyah 2 pada masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan karya yang dijelaskan dan dituliskan ini dalam metode pembelajaran menggunakan luring dan daring, materi yang diberikan sesuai dengan materi yang sudah dianjurkan dari pusat dan sesuai buku yang diterbitkan oleh Erlangga. Setiap harinya siswa diberikan hafalan doa-doa, hadis, surat pendek, membaca Asmaul Husna bersama-sama, dan masih banyak lagi. Melalui sebagai macam kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut, guru juga dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, yaitu dengan cara bermain sambil belajar. Dan terima kasih dengan terselesainya karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan dayanya sehingga saya dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah.